Ya, serbuan produk impor kembali menjadi sorotan di tengah upaya pembangunan masa kini. Usaha lokal yang memproduksi barang lokal pun seakan tidak berdaya. Akibatnya ketergantungan terhadap barang impor sangat besar dan kemandirian usaha kecil produk dalam negeri juga tenggelam. Bagaimana pemerintah dapat mendorong produk-produk lokal menjadi tuan rumah di negaranya sendiri? Sudah bersama dengan saya ada Bima Yudhistira selaku peneliti Indef dan juga ada Pak Subardi, anggota DPR RI, Komisi 6 fraksi Partai Nasdem. Pak Subardi, Mas Bima, selamat pagi. Terima kasih telah hadir sama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya ke Mas Bima dulu, pertanyaan dari Pak Jokowi. Saya tanyakan ke Mas Bima. Mas Bima, kenapa kok pacul dan cangkul kok kita masih impor? Kenapa, Mas? Ya, salah satunya ini kan dalam konteks Pak Jokowi bilang dalam pengadaan ya, pengadaan barang ya. Dalam pengadaan barang kan yang dicari salah satunya kan yang termurah. Nah, kalau kita bandingkan, saya tadi cek di Alibaba misalnya ya, pacul atau cangkul dari China atau Tiongkok itu harganya sekitar Rp10.000 sampai Rp28.000 per piecesnya. Memang lebih murah dibandingkan produksi dalam negeri? Jauh. Nah, kalau Indonesia rata-rata Rp40.000. Tadi saya cari yang paling murah di toko yang online ya, itu Rp40.000. Jadi kalau di retail mungkin Rp50.000, Rp60.000 per Kenapa piecesnya. bisa demikian, Mas Bima? Kenapa kok produk luar lebih murah dibandingkan dengan buatan kita sendiri? Betul. Salah satunya ada beberapa faktor ya. Paling gampang kita melihat upah di Tiongkok itu tidak lagi menjadi upah yang termurah. Jadi bukan masalah upah. Jadi masalahnya salah satunya adalah biaya logistik. Biaya logistik di China atau Tiongkok itu 14,8% dari PDB mereka, dari ekonomi mereka. Kita sekitar 24-25% dari PDB. Jadi ongkirnya jauh lebih murah. Yang kedua, mereka melakukan beberapa subsidi sehingga barang sampai ke Indonesia dengan efisiensi logistik tadi dan kemudian subsidi pemerintah. Itu produk yang sama-sama UMKM dari Tiongkok itu bisa sangat murah sampai ke Indonesia. Yang ketiga, saya kira memang insentif ya buat pemain lokal kita untuk melakukan efisiensi produksi, kualitas dan inovasi itu memang masih kurang sampai sekarang. Tapi sebetulnya usaha mikro kecil menengah kita ini mampu memenuhi kebutuhan produk-produk seperti cangkul ataupun pacul, bisa tidak? Ya, saya kira sih sangat mungkin ya bisa dilakukan ya, karena itu kan basic yang sangat sederhana. Yang penting bahan baku besi itu atau bajanya itu memang terjangkau dari sisi biaya produksinya masuk ya. Tadi dikatakan bahwa dari segi upah tenaga kerjanya kita bisa lihat Tiongkok tidak lagi murah. Indonesia bahkan bisa lebih murah dalam hal misalkan untuk cangkul ini. Nah, tapi kenapa kita tidak efisien? Artinya mungkin ada permasalahan dari bahan baku dan rantai pasok logistiknya. Mungkin banyak produsen-produsen UMKM cangkul itu kan ada di daerah-daerah terpencil misalkan salah satunya. Infrastruktur untuk memasok sampai tadi ke pengadaan di Jakarta, daerah lainnya itu yang mungkin masih mahal. Baik, dari DPR sendiri melihat mengenai ini seperti apa, Pak Subardi? Ya, kalau saya mendapat ini persoalan cangkul ya. Kebetulan saya itu lahir dari tahun 52, jadi mengalami era-era bagaimana agraria ataupun petani itu dari mulai tradisional dan sekarang mulai merambah pada yang mekanis ya. Jadi kalau kita setback bahwa para UMKM ataupun pengrajin cangkul itu sampai saat ini masih tradisional, belum ada perubahan yang signifikan. Sedang lawan bisnis kita ataupun negara lain sudah berubah total, sudah berubah sangat signifikan. Artinya begini. Ketinggalan berarti kita, Pak? Sangat ketinggalan. Dari sisi perilaku ya, atau mindset para pengusaha kita lokal atau pengusaha UMKM kita. Kita masih sangat-sangat tradisional bagaimana cara membuat, teknologinya belum meningkat, masih sangat alat-alatnya. Nah, kemudian bahan bakunya juga masih sangat-sangat tradisional. Nah, sejalan dengan Mas Bima tadi, kalau kita mau bersaing ya tentu harus berubah. Berubahnya apa? Dari sikap mental atau perilaku para UMKM kita itu harus berubah mentalitas untuk mau melakukan inovasi yang besar. Kemudian ada dorongan, ada backup daripada pemerintah agar pertama, dari sisi pengetahuan tentang teknologi ataupun bagaimana membuat atau memproduksi sebuah pacul atau bahan-bahan lokal, itu dengan sebuah sentuhan teknologi yang masa kini tidak hanya sekedar tradisional dengan pandai-pandai besi, pukul-pukul dan sebagainya, tapi dari bahan bakunya, teknologinya, peralatannya, cara kerjanya, saya bisa. Ketinggalannya ini karena apa nih, Pak Subardi? Karena tidak mau atau tidak punya modal atau apa nih sebetulnya dari UMKM? Jadi begini ya, kita mesti harus sadar betul
negara kita adalah negara agraris. Dari dulu itu yang namanya pacul, yang namanya alat pertanian itu sangat-sangat dibutuhkan masyarakat. Nah, ada pergeseran di mana agrar itu sudah menggunakan mekanis, maka bergeser. Nah, sekarang yang ada UMKM yang berkaitan dengan alat-alat pertanian tersebut mati tidak, hidup tidak mau. Nah, kenapa? Karena tidak ada satu mekanisme atau regulasi bagaimana melindungi masyarakat UMKM untuk tetap hidup layak, untuk hidup bagus. Baik. Nah, sehingga secara pragmatis, apalagi sekarang yang berikan contoh oleh Pak Jokowi selaku presiden kita itu adalah masalah pengadaan. Nah, pengadaan kan sistemnya sudah online sekarang. Nah, tentunya yang termurah, terbagus. Kita udah global, sudah bisa harus. Nah, masyarakat kita belum siap, UMKM belum siap. Baik. Ini kalau kita mau menyaingi ataupun menyamakan di sisi luar negeri ataupun negara lain kita harus berubah total. Yang kedua adalah regulasi tentang bagaimana. Kenapa kita bisa memberi barang murah? Apakah barang murah masuk itu legal? Apa ilegal sehingga bisa murah? Ini juga harus dicermati. Saya kembali ke Mas Bima. Sebetulnya kalau persoalan impor itu apakah hanya mengenai cangkul dan pacul saja? Seberapa besar kemudian persoalan impor ini menjadi salah satu hal negatif di negeri ini sebetulnya sih, Mas Bima? Iya, jadi kalau Pak Jokowi mencontohkan pacul atau cangkul itu sebenarnya hanya satu sampling bahwa sangat gawat nih kondisinya gitu ya. Dan memang kita melihat ya tahun 2018 itu terjadi kenaikan yang luar biasa impor. Efeknya kepada nilai tukar rupiah kita ya. Kondisinya tapi sangat gawat ya. Iya, kalau enggak ngapain Pak Presiden ngurusin soal cangkul ya. Yang 2016 sudah pernah raising isu sama juga ya soal itu. Jadi artinya dia hanya bilang bahwa ini harus hati-hati karena kalau kita tidak menjaga ya gawang dengan membatasi impor, khususnya impor-impor alat pertanian tadi, bahkan yang lebih parah impor barang konsumsi dengan adanya toko-toko online, maka yang akan menderita adalah UMKM kita. Dan tadi saya sepakat dengan Pak Jokowi misalkan harus dimulai dulu dari pengadaan. Nah, ini bukan hanya bicara soal cangkul percangkulan, tapi misalkan kita bisa bicara di sektor otomotif lah. Pengadaan di sektor otomotif kan besar. Nah, katanya sudah punya SMK, kemudian ada juga motor gesit ya. Nah, setidaknya itu yang diprioritaskan misalkan pengadaan pemerintah pusat, daerah, kementerian lembaga, itu yang produk-produk lokal yang sudah terbukti ada gitu ya. Itu ada nggak porsi tertentu? Itu bisa dibuat regulasi seperti itu. Jadi misalkan minimum sekali 30% itu harus menyerap komponen otomotif lokal atau produsen lokal. Begitu juga soal cangkul tadi. Saya kira nggak ada alasan tidak menyerap dari UMKM. Tapi dari sisi regulasi, peraturan, apakah memang sudah cukup mendukung UMKM? Sejauh ini masih belum ya. Kenapa? Ini satu hal yang problematik adalah kita kadang-kadang terikat dalam WTO atau perjanjian perdagangan bebas. Sehingga kalau kita membatasi tertentu, misalkan ada porsi pengadaan untuk UMKM, nanti yang bermasalah bisa sampai ke Washington gitu ya. Artinya apa? Artinya kita juga harus kuat bukan hanya Kemenkop UMKM ya, tapi dari segi perdagangannya, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri juga bekerja sama untuk memberikan barrier-barrier sehingga tadi kita bisa memprioritaskan produk-produk UMKM. Jadi dari regulasi menurut saya kita masih sangat-sangat lemah. Gitu. Lalu kemudian apakah memang menurut Anda keadaan di UMKM sendiri seperti kata Pak Subardi tadi, mati segan hidup tak mau begitu kurang lebih? Keadaan seperti itu memang? Tergantung juga, kalau kita bicara alat pertanian, ada beberapa alat pertanian Indonesia yang kita ekspor juga. Bahkan di Thailand sampai ke Filipina juga ya. Kita bicara banyak hal, kita juga ekspor. Nah, tapi kalau kita bicara in general ya, UMKM yang ekspor itu di Indonesia memang relatif kecil. Hanya 16% porsinya dari total ekspor secara keseluruhan. Kemudian spesifik untuk jaga gawang di dalam negeri sendiri ya, banyak UMKM tadi terhambat dan segala macam. Misalkan tadi di China itu yang paling sederhana kita bisa lihat kemudahan berbisnis. Ya, di China kemudahan berbisnis itu rankingnya mereka 46, kita 73. Kemudian indeks daya saing China atau Tiongkok itu 28, kita masih 50. Artinya apa? UMKM yang sama-sama UMKM di Tiongkok dan Indonesia mulai berbisnis masuk ke cangkul itu relatif lebih mudah di Tiongkok. Nah, itu yang mungkin kita harus perbaiki dari segi ekosistem regulasinya, Mas. Oke, baik. Kita akan lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.
Edukasi dan bimbingan rutin menjadi hal kunci keberhasilan UMKM di Indonesia. Pada saat ini konsultasi bisnis UMKM dapat diakses secara gratis melalui platform online, sehingga UMKM Indonesia dapat belajar dalam mengembangkan bisnisnya agar lebih berdaya saing. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia. Data menunjukkan 99% ekonomi Indonesia datang dari UMKM. Sejumlah tantangan dihadapi UKM seperti kurangnya kemampuan marketing, finansial, dan manajemen bisnis. Memilih model dan produk bisnis yang tepat juga tidak kalah pentingnya. Salah satu konsultan UKM, Niken Indra Damayanti menjelaskan, model bisnis yang bertahan adalah model bisnis yang mampu membantu dan menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Kebanyakan problem dari UMKM Indonesia itu adalah mereka belum melek dengan teknologi. Jadi mereka masih mengandalkan konvensional untuk segala macam aspek bisnis yang mereka jalani. Mulai dari marketing sampai masalah ke finansialnya. Kadang mereka sudah memasukkan, mereka kaget loh, kok ada komplain, gimana cara mereka menghandle komplain. Direktur Pemasaran Commonwealth Bank, Leila Jafar, menyatakan ribuan UKM muncul setiap tahunnya, namun banyak yang berguguran karena kalah saing dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Untuk membangun ekosistem UMKM yang kuat di Indonesia, perlu adanya edukasi dan bimbingan usaha, mulai dari embrio terjadinya suatu bisnis sampai menjadi bisnis besar yang berkelanjutan. Salah satunya melalui platform konsultasi bisnis gratis. Nah, kalau kita face to face, kita paling banter hanya bisa 1.000 orang yang kita berikan mentoring dalam setahun. Kalau dengan digital, itu kita 2 bulan aja udah bisa 1.000. Kita baru launching 4 bulan, tapi jumlahnya udah 2.270. Itu mentinya, jadi mereka yang mendaftar untuk mendapatkan bimbingan. Mentornya aja dalam 4 bulan ini kita sudah mencapai hampir 600 mentor. Nah, setiap orang boleh punya lebih dari 1 mentor, dan platform ini semuanya kan gratis ya. Saat ini, edukasi dan bimbingan UKM melalui platform online telah berhasil menjangkau 2.000 pengusaha UKM selama 4 bulan dan memberikan dukungan langsung pada UKM di Indonesia, sesuai dengan prioritas pemerintah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Nasrullah, Metro TV. Kembali kita lanjutkan diskusi kita, pemirsa. Saya ke Pak Subardi. Lalu ini sekarang mau mulainya dari mana nih Pak Subardi? Satu sisi kemudian kita kalau pengadaan barang dan jasa harus mencari yang lebih murah. Tapi kemudian UMKM kita juga kenyataannya juga belum siap. Sehingga kemudian mau nggak mau yang ngambilnya impor. Nah ini kalau untuk paling tidak menyelesaikan persoalan impor ini mulainya dari mana nih Pak Subardi? Jadi saya kira kita mesti harus persiapan untuk jangka panjang ya. Tidak hanya mendadak atau jangka pendek ini. Yang pertama adalah bagaimana membangun minat masyarakat untuk berlaku berusaha di UMKM. Nah, ketika masyarakat sudah minat, berduyun-duyun melakukan upaya usaha di UMKM, maka ada kemudahan berusaha. Pemerintah memberikan satu fasilitas agar kemudahan di dalam menciptakan usaha UMKM. Nah, sampai salah satu contohnya adalah di dalam birokrasi pemerintahan. Izin di Indonesia itu tidak mudah. Bagaimana memberikan perizinan yang mudah, cepat kepada UMKM. Yang kedua, kita juga sadar bahwa pajak menjadi andalan sumber keuangan negara kita. Tetapi janganlah UMKM begitu berdiri sudah langsung PNBP, sudah langsung harus bayar pajak, baru berjalan belum ada 1 tahun sudah ditagih pajak dan sebagainya. Berilah ruang kepada UMKM hidup dulu, baru dia kenakan pajak. Apakah diberikan seperti itu 1 tahun, 2 tahun, atau berapa, atau sampai hidup. Jadi ada batasan, sehingga apa? Tumbuhlah berkembang UMKM kita menjadi pelaku usaha yang handal. Jangan baru tumbuh, sudah beban ini, beban itu. Yang ketiga adalah bagaimana sikap mental daripada UMKM kita itu berlaku efektif dan mindsetnya harus berubah, ingin bersaing, ingin memiliki satu inovasi yang tinggi, sehingga apa? Dia melakukan efektivitas, kemudian efektif dalam kinerja, dia membuat efisiensi, kemudian dia juga diberikan ruang untuk memudahkan murahnya bahan-bahan baku, kemasan, kualitas dan sebagainya.
Sehingga semua ini harus didorong semuanya, semua elemen masyarakat atau elemen pemerintahan ini harus bisa membackup semua. Jangan hanya ada dibebankan kepada salah satu kementerian atau kementerian UMKM, tapi semua harus. Tapi kalau untuk bicara mentalitas dari pengusaha kita sendiri sudah cukup baik belum, Pak Subardi? Ya, karena gitu mentalitas masyarakat usaha kita itu trauma dengan itu tadi yang saya ceritakan. Ketika mau berbisnis awal sudah trauma, izin susah, bahan baku sulit atau mahal. Kemudian baru jalan, udah mau hidup bisa untuk makan dan sudah dibayang-bayangi pajak dan sebagainya. Nah, inilah harus kita berubah mindset jika ada animo yang besar terhadap masyarakat untuk menjadi pelaku UMKM dan pelaku UMKM menjadi handal, menjadi kekuatan negara kita dalam sektor ekonomi. Baik, Mas Bima, kita mulainya dari mana nih, Mas Bima? Kalau memperbaiki mengenai impor kita dan juga memperkuat UMKM kita. Jadi sebetulnya kita punya satu case study yang menarik ya, studi kasus yang menarik. Bagaimana tadi ya, kita runut ulang cangkul dari Tiongkok itu harganya sangat murah ya. Jadi kasus studi di Tiongkok itu mereka punya yang namanya Kampung Taobao ya. Ini kan anak-anak usahanya Alibaba Group ya, di bawah Jack Ma. Jadi Taobao itu isinya nggak banyak, UMKM ngumpul tapi dalam satu klaster. Nah, dalam satu klaster UMKM berbeda-beda, tapi di situ bukan hanya ada UMKM produksinya, tapi juga ada jasa logistiknya, ada pembiayaannya. Bahkan mereka semua akuntansi, perpajakan dan segala macam dibantu dengan software yang namanya softwarenya Taobao juga ya. Sehingga apa? Sehingga di situ ada satu supporting dalam klaster. Di kita enggak ya. Di Jawa Barat, di desa ini memproduksi cangkul, nanti ada di daerah Jawa Timur. Jadi kerjanya sendiri-sendiri gitu. Kerjanya sendiri-sendiri gitu ya, kemudian menjadi tidak efisien rantai pasoknya. Nah, jadi saya mohon juga kepada misalkan Pak Teten ya, sebagai Menkop UMKM, bisa nggak kemudian kita adopsi sebagian dari konsep efisiensi biaya produksi yang ada di Tiongkok tadi ke desa-desa yang ada di Indonesia, UMKM yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa menurunkan cost logistiknya dengan signifikan. Kemudian infrastruktur juga fokusnya dibangun untuk tadi mengurangi biaya logistik kita yang sangat mahal. Jadi kalau itu digarap rame-rame, tapi di bawah koordinator yang kuat dari Kemenkop UMKM, ya saya yakin setidaknya ya, kalau untuk langsung bersaing dengan Tiongkok yang mereka menyiapkan 40 tahun dari sejak era Deng Xiaoping untuk bisa mengembangkan efisiensi tadi dan semangat wirausaha tadi dari UMKM lokal. Nah, kita masih punya waktu saya kira, jadi harus digarap bersama-sama dengan semua pelaku, tapi harus ada koordinasi yang kuat. Selama ini di periode pertama Pak Jokowi, koordinasi Kemenkop UMKM itu dirasa masih kurang. Karena ada 40 kementerian lembaga yang bicara soal UMKM, termasuk BUMN yang punya CSR tentang UMKM. Jadi terlalu banyak tangan. Nah, ini yang harus dikuatkan kembali fungsi koordinasinya, biar ada integrasi, kita arahnya mau kemana sih. Ini yang harus diperjelas. Peran pemerintah daerah, Mas Bima, dalam hal ini? Pemerintah daerah juga bukan hanya sekedar pembinaan saya kira ya, sehingga sosialisasi pembinaan itu hanya jadi rutinitas untuk habiskan anggaran ya, mohon maaf ya. Tapi di sisi yang lain yang paling penting tadi dimulai dari Pak Jokowi bilang bagaimana mungkin pengadaan barang jasa kita itu diserbu impor. Nah, pemerintah daerah juga punya kewenangan itu untuk pengadaan barang dan jasa. Dari hal yang sederhana itu bisa nggak mereka juga melalui perda misalkan atau aturan-aturan lainnya, misalkan porsinya tadi 30% itu wajib untuk UMKM. Jadi nggak boleh diutak-atik. Sehingga bisa menyerap UMKM lokal yang ada di daerah. Dari mulai hal sederhana dulu. Baik, Pak Subardi, tapi kan kalau kita bicara mengenai bagaimana upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha, memudahkan pengusaha untuk berusaha, itu kan juga sudah kemudian disampaikan berkali-kali. Udah beberapa tahun juga Presiden Joko Widodo melakukan itu. Apa yang sampai sekarang itu belum maksimal itu di sebelah mana, Pak? Jadi saya sepakat apa yang disampaikan oleh Mas Bimo tadi ya, bahwa perlunya satu koordinasi ada semua kementerian ataupun yang menyangkut UMKM, yang menyangkut pemberdayaan masyarakat itu harus satu komando gitu. Bukan tadi disampaikan ini kementerian ini juga berbicara masalah UMKM. Bahkan Kementerian Agama juga ada peran kepada UMKM. UMKM-nya bingung gitu nanti. Bingung jadinya. Anggarannya nggak sedikit, tapi ini satu koordinasi bagaimana menggarap UMKM menjadi sebuah kekuatan ekonomi kita. Jadi sepakat juga itu ketika kita ada suatu
integrated ya, artinya ada satu unit yang bisa menampung seluruh produk UMKM. Yang itu dari kemasan pasar, kemudian kemasan dari sisi produksinya, kemudian manajemennya dan semuanya, sehingga UMKM yang ada itu sudah modern, sudah apa ya, sudah bisa bersaing dengan yang pengusaha-pengusaha besar. Nah sekarang kalau pabrik kulit di usaha kulit di Jawa Timur, di Jogja, di mana itu sendiri-sendiri. Mana kekuatan tidak ada. Dari sisi finansial atau modal tidak ada kekuatan. Dari sisi teknologi juga ini. Dari sisi alat, dari seluruh itu semuanya. Tapi kalau itu satu, kemudian pemerintah memberikan backup, memberikan support yang cukup dan terkoordinasi, saya yakin bisa. Memang memerlukan waktu, bukan saat mendadak. Dan kita terlambat. Kenapa sekarang baru marah? Bukan 10 tahun yang lalu. Baik. Terima kasih Pak Supardi, Mas Bima juga terima kasih. Kita lihat ke depan. Semoga saja kemudian apa yang menjadi perhatian Pak Jokowi juga ditindaklanjuti oleh bawahannya. Terima kasih.